Saya mau bertarung sama mereka di depan umum nggak enak. Sekaligus ancaman yang saya dapat, ancaman yang secara diplomatis ancaman, tapi ancaman juga. Kalau Indonesia tidak imbangi dan berusaha menutupi defisit yang besar, India akan cari sumber-sumber lain. HET 15.700, tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter. 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng ya harus gitu. Artinya Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili. Ya gimana, masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak ya Presiden, kita juga semua marah. Dana saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Luar biasa ya Presiden Prabowo ini ya. Ketabahannya ya, keseriusannya mengatasi korupsi ini luar biasa, dan beliau ini teman-teman itu 1, 2, 3 bulan ini mengalami banyak sekali tekanan, terutama dalam penegakan hukum ya, penegakan anti korupsi teman-teman. Minggu-minggu lalu terungkap kasus migas ya di Pertamina Subholding ya. Sekarang muncul lagi kasus minyak kita, minyak goreng yang akan kita bedah juga. Jadi sebelum kita exercise, tadi itu ada sebuah cerita di mana beliau itu berpidato di depan para guru ya dan penerima insentif ya. Beliau datang di sana, enak-enak pidato, tiba-tiba beliau itu menumpahkan kemarahannya ya di tengah-tengah pidato. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Nah, beberapa hari terakhir ini Presiden Prabowo itu mendapatkan laporan terkait minyak kita, di mana disunat takarannya, kemudian HET-nya ada yang dinaikkan dan lain sebagainya. Itu membuat gedek ya, mungkin sampai beliau ngomong seperti itu. Nah, terkait minyak goreng CPO, Presiden Prabowo itu sudah mendapat ancaman bahkan dari luar negeri teman-teman. Luar biasa gitu kan. Perjuangan beliau untuk melindungi market Indonesia gitu ya. Bagaimana domestic market obligation itu dapat dikerjakan dengan baik, masyarakat mendapatkan minyak goreng tanpa telat begitu ya. Di satu sisi beliau juga diancam oleh misalkan India teman-teman. Gara-garanya India ini resah karena apa? Neraca dagang mereka itu minusnya sangat banyak melawan Indonesia gitu ya. Jadi artinya banyak barang-barang Indonesia yang diimpor oleh mereka gitu. Nah, sebetulnya itu kan preferensi dari pasar mereka sendiri, tapi mereka seperti melemparkan gitu loh, dan ingin bagaimana ini menjadi stabil gitu. Maksudnya kita juga diminta beli dari mereka gitu. Tapi kalau misalkan market Indonesia tidak ada yang dibutuhkan kan susah juga kalau dipaksakan begitu ya. Nah, itu akhirnya menurut Pak Hasyim disampaikan bahwa ada ancaman teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka adalah konsumen sawit, ya, kelapa sawit dan konsumen batu bara. Ya, batu bara besar, sawit besar. Itu keluhan-keluhannya yang saya sendiri terima. Saya dapat dari Menteri Perdagangan. Itu ada imbauan sekaligus ancaman yang saya dapat. Ancaman yang secara diplomatis ancaman, tapi ancaman juga. Kalau Indonesia tidak imbangi dan berusaha menutupi defisit yang besar, India akan cari sumber-sumber lain. Itu yang saya mau buka ya, pesan yang juga merupakan ancaman. Tapi setelah saya pikir-pikir itu mereka mau dapat dari mana ya? Ya Pak CT.
Kita bisa lihat datanya ya teman-teman. Minyak goreng Indonesia dan disusul oleh Malaysia termasuk batu bara Indonesia itu sangat-sangat didemand oleh India teman-teman ya. Kemudian Belanda dan lain sebagainya. Tapi yang paling reacting itu India pada saat itu. Pada saat Presiden Prabowo ke sana yang India Day itu terjadilah cerita ini. Analisanya, Presiden Prabowo tentu sedang membendung ancaman India tersebut dengan berbagai macam teknik diplomasi. Setidaknya harus berpikir mitigasi, jangan sampai misalnya ada tarif spet atau cornering trade karena produsen CPO minyak lainnya ada seperti Malaysia misalnya. Nah, sementara di dalam negeri terjadi kasus minyak kita. Ya pastinya beliau emosi. 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng ya harus gitu. Artinya Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili. Ya gimana? Masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak hanya presiden, kita juga semua marah kan, ya kan? Ya, makanya saya minta awak media semua kita lihat. Intinya tidak ada siapapun itu nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar apalagi merugikan rakyat banyak ya kita harus dengan tegas. Nah, terkait minyak goreng, pemerintah pada saat Presiden Jokowi itu membuat sebuah regulasi teman-teman ya. Karena begitu tingginya ekspor internasional, permintaannya itu sangat besar teman-teman. Sehingga dibuatlah suatu regulasi untuk melindungi pasar dalam negeri. Pada saat itu terjadi kejadian harga minyak goreng dunia itu meroket tinggi. Khawatir berbondong-bondong produsen minyak goreng ekspor semua, akhirnya market di Indonesia kosong kan, bahaya. Dibentuklah yang namanya domestic market obligation. Jadi begini alurnya, perkebunan kelapa sawit ini kan rata-rata berdiri di atas lahan ya milik negara, diberikan HGU di situ. Nah, mereka juga seringkali menggunakan modal dari bank-bank nasional, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta yang mereka pinjam segala macam di situ untuk produksi sawit mereka, termasuk mendirikan pabrik segala macam gitu ya. Sehingga sejatinya mereka itu harus mendahulukan dong yang namanya kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri. Nah, itu dibentuklah DMO misalkan dari produksi ya, itu ditentukan produksi nasional sekian juta ton minyak goreng misalkan ya, atau CPO. Nah, itu berapa yang boleh diekspor, berapa yang harus diberikan ke market dalam negeri. Singkat ceritanya, DMO itu menjelma menjadi minyak kita. Salah satunya yang paling banyak itu menjelma menjadi brand minyak kita yang pada saat itu brand itu disusun oleh Kemendak. Dengan tujuan apa? Mudah dipantau, mudah dilacak, mudah diketahui berapa yang sudah dikeluarkan dari sebuah pabrik untuk menghitung tadi namanya perizinan ekspor segala macam. Yang harganya di atas HET. Kemudian dilakukan pengecekan, diuji untuk ukuran isi yang ada dalam kemasan botol maupun pouch. Ternyata isinya hanya 700 ml sampai dengan 800 ml. Tuh, jadi kita bisa bayangkan tekanan dan ancaman yang diterima Presiden Prabowo itu sangat besar teman-teman, nggak kecil. Dan yang pasti kita semua sebagai warga bangsa harus mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo dalam membersihkan namanya korupsi yang sudah merajalela tidak karuan ini. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara
yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Kesimpulannya, Presiden Prabowo itu fix terbukti ya, tidak takut digertak siapapun, termasuk India, negeri yang sudah bernuklir bahkan. Apalagi cuman mafia dalam negeri, mafia migas, mafia migor dan lain-lain ya. Pasti dibikin rata begitu mereka mencoba-coba mengganggu rakyatnya. Dan oh Makja, yang ngeri kali itu yang terakhir ya. Beliau janji menyiapkan Alcatraz versi Indonesia. Segitu dulu dari Mimin, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita doakan Presiden Prabowo kuat ya, membawa Indonesia, menakodai Indonesia menuju Indonesia yang lebih maju dan gemilang di masa depan. Dan tentunya bebas dari yang namanya korupsi. Salam teman-teman.